Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin berbagi buat rekan-rekan semua mengenai komponen penggunaan dana BOS. Namun sebelum ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah admin ucapkan terima kasih. Dan kita lanjut ke info intinya. Rincian komponen penggunaan dana BOS. 1. Rincian komponen penggunaan dana BOS reguler. A. Penerimaan peserta didik baru meliputi pembiayaan untuk 1. Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. 2. Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. 3. Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4. Pendataan ulang bagi peserta didik lama, dan atau 5. Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang relevan. B. Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk 1. Penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan A. Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. B. Memenuhi rasio 1:1 buku untuk setiap peserta didik pada setiap tema, mata pelajaran. C. Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema, mata pelajaran yang diajarkan, dan D. Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah. 2. Penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian. 3. Penyediaan buku non-teks termasuk buku digital dengan ketentuan A. Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah, dan B. Buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah. 4. Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar, dan atau 5. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk 1. Kegiatan pembelajaran meliputi A. Penyediaan alat pendidikan dan atau bahan pendukung pembelajaran. B. Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian. C. Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. D. Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran. E. Pengembangan kegiatan literasi. F. Pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. G. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek, dan atau H. Kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 2. Kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi A. Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah. B. Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri, dan atau C. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler. D. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk 1. Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan ujian asesmen, dan atau 2. Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah. E. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk 1. Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh. 2. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya, dan atau 3. Pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah. F. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk
1. Pengembangan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan atau 2. Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran. 3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. G. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk 1. Menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil. 2. Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, dan atau 3. Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. H. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk 1. Perbaikan kerusakan ringan komponen non-struktural bangunan sekolah seperti A. Penutup atap, B. Penutup plafon, C. Kelistrikan, D. Pintu, jendela dan aksesoris lainnya, E. Pengecatan, dan atau F. Penutup lantai. 2. Perbaikan mebel air, dan atau pembelian meja dan atau kursi peserta didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. 3. Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya. 4. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih. 5. Pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan atau pendingin ruangan. 6. Pemeliharaan dan atau perbaikan peralatan praktikum. 7. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya. 8. Penyediaan dan perawatan fasilitas, aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan atau 9. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. I. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan atau perbaikan. 1. Komputer desktop workstation berupa personal komputer PC all-in-one komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 2. Printer atau printer plus scanner. 3. Laptop. 4. Liquid crystal display LCD proyektor, dan atau 5. Alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. J. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk 1. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMALB. 2. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK atau SMALB. 3. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi. 4. Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi peserta didik SMK atau SMALB. Termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan peserta didik praktek. 5. Kegiatan pemagangan guru dan atau peserta didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk A. Pelatihan kerja di industri, B. Magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan teaching factory, C. Magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory, D. Mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi, E. Mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi, dan atau F. Mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri. 6. Penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama, termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi. 7. Pengembangan kerjasama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK.
atau SMALB, dan atau 8. Biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian. K. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB. Meliputi pembiayaan untuk 1. Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas pengelola. Bursa kerja khusus SMK atau SMALB untuk pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, dan atau evaluasi. 2. Pemantauan kebekerjaan lulusan Tracer Study SMK atau SMALB termasuk perjalanan dinas, dan atau 3. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan. 2. Rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja. A. Rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah penggerak. 1. Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk A. Identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan. B. Penguatan pelatihan geriaan in-house training di satuan pendidikan. C. Penguatan komunitas belajar di satuan pendidikan. D. Pelatihan mandiri dengan komunitas praktis. E. Peningkatan kapasitas literasi digital, dan atau F. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia. 2. Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaan untuk A. Penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untuk kebutuhan pendidik dan peserta didik terkait pembelajaran dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh kementerian. B. Pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasuk pembelajaran berbasis proyek, dan atau C. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. 3. Digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk A. Penguatan infrastruktur listrik. B. Penguatan infrastruktur internet. C. Lokakarya implementasi digitalisasi sekolah, dan atau D. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah. 4. Perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk A. Program dan kebijakan pelaksanaan program sekolah penggerak. B. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah penggerak di satuan pendidikan. C. Penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan, dan atau D. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data. B. Rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah berprestasi. 1. Asesmen talenta dan kebugaran meliputi pembiayaan untuk A. Asesmen bakat dan minat. B. Asesmen kebugaran, dan atau C. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran peserta didik. 2. Pelatihan dan pengembangan prestasi meliputi pembiayaan untuk A. Penguatan pelatihan geriaan in-house training, ketalentaan di satuan pendidikan. B. Pelatihan berbasis proyek. C. Penguatan pelatihan bagi pembina talenta. D. Penyelenggaraan penguatan kapasitas ketalentaan berkelanjutan. E. Peningkatan kapasitas bagi peserta didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan. F. Penyediaan sarana penunjang ketalentaan, dan atau G. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan prestasi. 3. Pengelolaan data dan informasi talenta meliputi pembiayaan untuk A. Penginputan data ketalentaan. B. Pemrosesan data ketalentaan. C. Analisis data ketalentaan, dan atau D. Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi talenta. 4. Kegiatan aktualisasi prestasi meliputi pembiayaan peserta didik, pembina, dan pendamping untuk mengikuti ajang talenta dan atau pembiayaan lainnya yang relevan selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video informasi lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.